Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Best Newbie. Di sini kita akan belajar tentang komputer dan jaringan. Di video kali ini saya akan membahas tentang user di Linux, dan yang akan saya gunakan ini adalah Linux Debian 10.12. Oke, yang pertama ini kita lihat langsung saja ya. Oke, kita lihat bagian ini saya menggunakan VirtualBox, lalu kita jalankan dulu. Kalau kemarin saya sudah buat video cara menginstalnya, kalau teman-teman belum paham kalian bisa cek video di channel ini ya tentang cara menginstal Linux Debian 10. Kalau sudah, kita lanjut tentang user di Linux Debian 10. User yang ada di Linux, sepengetahuanku ya, ada dua jenis, yaitu user biasa dan satunya lagi adalah super user. Kalau user biasa ini kita tidak bisa melakukan hal yang lebih leluasa gitu ya. Misalkan kita tidak bisa membuat user, tidak bisa menginstal aplikasi dan lain sebagainya. Nah, kalau yang satunya lagi adalah super user. Ya, super user ini kita bisa melakukan segala hal gitu ya. Oke, yang pertama ini ya. Ini sudah jalan VM-nya. Kita login dulu. Oke, ini kita sudah login dengan user root. User root ini adalah user super user. Jadi di Linux semuanya pasti menggunakan user root. Tandanya adalah tanda crash gitu ya. Ini tanda pagar ini. Nah, seperti yang ada di layar itu ya. Itu adalah tanda indikasi bahwa dia adalah super user. Untuk melihat semua user yang ada di Linux gitu ya, kalian bisa menggunakan perintah ini. Chat etc passwd. Kita enter. Nah, di sini ada daftar list yang telah kita buat atau yang ada di Linux. Fungsinya untuk apa saja, nah nanti teman-teman bisa searching sendiri gitu ya. Setelah kita tahu ya ini adalah user root dan ini adalah list user yang sudah kita buat, selanjutnya kita akan mencoba membuat user dulu, user biasa. Jadi kita membuat user dengan perintah add user, lalu diikuti dengan nama usernya, nama user yang akan kita buat. Misalkan coba ini ya. Add user adalah perintah untuk membuat user dan coba adalah nama user yang akan kita buat. Lalu kita enter. Ya, di sini sudah ada keterangan-keterangan sudah dibuat, lalu kita diminta memasukkan passwordnya. Nah, ini bebas sesuai keinginan kalian ya. Ini kita buat passwordnya dulu. Kita masukkan password lagi. Oke, saya yang setting ternyata salah, kurang cocok. Jadi ini di new passwordnya sama retype new password itu harus sama, tidak boleh berbeda. Kita buat lagi password yang baru, misalkan. Nah, kalau sudah sukses seperti ini guys, di sini diminta masukkan full name, nama lengkapnya. Ini informasi saja ya. Nah, kalau tidak isi juga nggak apa-apa, kalau mau isi silahkan. Kalau saya sih jarang isi ya. Ini jadi saya kosongin saja dengan enter gitu. Terus di sini ada keterangan apakah informasi sudah benar. Nah, kita pilih yes, gitu aja. Oke, di sini kita sudah membuat user yang namanya coba. Sekarang kita cek dengan perintah cat etc password. Oke, di sini yang paling bawah sudah muncul user yang baru kita buat. Nah, ini adalah user biasa. Oke, sekarang kita coba nih login pakai user yang biasa. Kita logout dulu. Oke, kita coba login ke user yang biasa. Usernya tadi coba, passwordnya kita masukkan. Oke, di sini sudah login dengan sebagai user biasa. Indikasinya gitu ya. Di sini tandanya bukan pagar lagi, ini sudah menjadi tanda dolar gitu ya. Ini user biasa. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara user biasa sama user super user. Di sini di user biasa ini kita akan mencoba membuat user, apakah bisa gitu ya. Kita coba add user. Nah, di sini kita tap saja nggak muncul perintahnya. Add user misalkan tes. Nah, di sini ada keterangannya command not found, perintah tidak ditemukan. Jadi sebagai user biasa itu tidak bisa membuat user. Kita cek ya, etc password. Nah, kalau kita mau melihat usernya, kita bisa
menggunakan user yang biasa. Oke, jadi teman-teman di sini kalian sudah tahu tentang user yang ada di Linux, yaitu ada user biasa dan ada super user. Lalu bagaimana misalkan kalau kita mau login dari user biasa ke super user? Mudah sih teman-teman, tinggal perintah su gini aja, lalu enter. Lalu kita masukkan password yang root, lalu kita enter. Ternyata di sini saya sudah masukkan user yang benar, ya masukkan password yang benar tapi masih salah, masih tidak bisa gitu ya, authentication failure. Jadi ada kemungkinan ini saya harus logout dan login dengan menggunakan user yang root gitu ya. Perintahnya logout tadi pakai perintah exit gini, dan kalian bisa login ke user root. Oke, ini pembahasan tentang user di Linux Debian 10 sudah selesai ya sementara. Sampai itu untuk ke depan lagi kita akan bahas bagaimana caranya dari user biasa bisa login menjadi user root. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan kita berjumpa di video yang lainnya.